asal-usul Desa Godo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Pada abad ke-12 terdapat pemerintahan Kadipaten Paranggarudo yang sekarang menjadi Desa Godo Kecamatan Winong. Di Desa Godo sendiri terdapat peninggalan kuno berupa yoni, umpak, serta batu-batu dalam ukuran besar, batu bata kuno. Di samping itu terdapat bekas peninggalan yang dikeramatkan berupa petilasan dan 3 pohon besar. Pada tempat tersebut terdapat pasar desa. Desa Godo dilintasi oleh sebuah sungai Tambar Godo yang bermata air di Bukit Kendeng Utara. Sebelah selatan Desa Godo mengalir ke utara bergabung dengan sungai-sungai ke arah Juwana dan akhirnya ke Laut Jawa. Pada abad ke-12 Kadipaten Paranggarudo tidak jauh dari aliran Selat Muria yang kemudian menjadi Silugangga. Bumi Paranggarudo terkenal sebagai daerah gemah ripah, gemah, banyak orang yang melakukan perdagangan, ripah, banyak orang dari luar daerah yang berdatangan ke sana. Dan juga terkenal sebagai daerah yang Kartatur Raharja, Karta yang berarti kaula hidup tentram dan Raharja yang berarti tidak ada yang mengusik. Dan juga disebut dengan daerah Loh Jinawi, sebab Loh Jinawi itu memiliki arti apa yang ditanam pasti tumbuh dengan subur, dan apa yang dibeli mesti murah, sebab semuanya tersedia. Loh berarti tukul kang sarwo tinandur. Meskipun di daerah tersebut belum mempunyai saluran yang teratur, karena pada waktu itu masih merupakan daerah persawahan tada hujan. Dahulu Kadipaten Paranggarudo diperintah oleh seorang adipati yang bernama Yudapati. Adipati Yudapati mempunyai makna yuda, perang. Dalam perjalanan pemerintahannya dibantu oleh seorang patih bernama Singopati yang bertempat di Desa Kropak, Kecamatan Winong. Sedangkan sebagai tamtama bernama Yuyurumpung. Yuyurumpung ini mempunyai kepercayaan bernama Sondong Majeruk di Desa Majeruk di Kabupaten Rembang sekarang. Para bekal atau demang-demang yang menjadi penguasanya adalah Demang Gendala, Demang Semut, Demang Gunung Panti, Demang Telaga Manja dan Demang Jembangan. Adipati Yudapati mempunyai anak laki-laki yang bernama Raden Bagus Menakjasari yang kemudian hari diharapkan akan mengganti tahta memegang adipati di Paranggaruda. Karena Raden Bagus Menakjasari sebagai anak tunggal maka segala permintaan selalu dikabulkan, tetapi sayang Raden Bagus Jasari ini mempunyai potongan tubuh cacat yaitu pendek leher, tangan terlalu panjang, kaki pengkor, jari-jari tidak normal dan seluruh tubuhnya banyak burik. Pada waktu itu menginjak dewasa Raden Jasari akan dijodohkan dengan putri dari Carangsoko yang bernama Dewi Rayung Wulan. Maka Raden Yudapati utusan patih mengutus patih Singapati untuk melamarnya. Dewi Rayung Wulan bersedia untuk dinikahi dengan Raden Rajasari akan tetapi pada hari pernikahannya minta diarah kesenian wayang kulit dengan dalang sapanyana dan peralatan wayang kulit, konon gamelan tersebut dapat datang sendiri dan berbunti sendiri. Pada waktu Singapati melapor kepada Adipati Yudapati perihal permintaan Dewi Rayung Wulan, pada saat itu ada Yuyurumpung dan ia mendengar permintaan tersebut dan ia menyanggupi untuk menyiapkannya. Singkat cerita apa yang diminta Dewi Rayung Wulan telah terpenuhi, namun ketik hari pernikahannya dengan Raden Rajasari, Dewi Rayung Wulan kabur dengan dalang sampayana dan terjadi keributan dalam acara pernikahannya tersebut. 1. Dan pada saat itu terjadilah perang antar dua kadipaten. Kadipaten Paranggarudo terkalahkan dan menyerahkan kekuasaannya. Begitulah asal-usul Desa Godo yang asal mulanya Paranggarudo. Kata Godo diambil dari kata Grudo dan lama-kelamaan disebut menjadi Godo.